Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan simulasi tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, sebelum ke videonya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Prastio, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Teknik Elektro NPM 197002048. Nah, tujuan dan maksud dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum rangkaian elektrik. Nah, untuk simulasinya kita lihat di video selanjutnya. Kita sudah masuk ke dalam aplikasi Proteus, di mana saya menggunakan aplikasi Proteus ini untuk melakukan simulasi atau percobaan tentang hukum Kirchhoff 1 maupun hukum Kirchhoff 2, di mana saya akan membuktikan apakah benar adanya tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 itu sesuai pernyataannya. Oke, di sini saya akan melakukan tutorial atau menjelaskan langkah-langkah untuk membuat rangkaiannya dan membuktikan hukum Kirchhoff 1 maupun Kirchhoff 2. Di sini saya menggunakan dua komponen ya. Yang pertama itu adalah resistor dan yang kedua itu baterai, di mana resistor ini berfungsi untuk tahanan atau tegangan dan baterai berfungsi untuk sumber tegangan. Nah, di sini saya menggunakan dua buah resistor dan disusun secara paralel. Oke, seperti ini. Nah, oke. Di sini saya juga menggunakan DC ammeter untuk mengukur arus yang mengalir pada sebuah kabel dan membuktikan apakah hukum Kirchhoff 1 itu memang benar adanya. Oke, kita taruh di sini. Kita sambungkan seperti ini dari komponen ke komponen yang lainnya. Oke. Kita ubah ya di R1 ini tahanannya menjadi 5 ohm untuk memudahkan, dan di resistor kedua yaitu 20 ohm. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita apply. Nah, di sini kita bisa melihat ya pernyataan hukum Kirchhoff 1 itu di mana kuat arus yang mengalir melewati suatu titik percabangan, di mana kuat arus yang mengalir sebelum dan sesudah pada titik percabang itu akan mempunyai hasil yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat pada di sebuah titik percabangan nih, di sini kuat arus sebelum memasuki titik percabangan adalah 2,25 ampere, dan setelah keluar dari titik percabangan yaitu ada dua kuat arus ya, di mana di R1 itu kuat arusnya adalah 1,8 dan di resistor 2 itu adalah 0,45, di mana jika kita jumlahkan itu akan menghasilkan kuat arus yang sama pada kuat arus yang mengalir pada sebelum titik percabangan. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa kuat arus yang mengalir yang masuk dan keluar itu sama 2,25, di mana ini bisa membuktikan bahwa kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa hukum Kirchhoff 1 itu memang benar adanya. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan hukum Kirchhoff 2, di mana hukum Kirchhoff 2 itu berbeda dengan hukum Kirchhoff 1, di mana hukum Kirchhoff 2 itu akan bekerja jika dalam sebuah rangkaian itu tidak ada suatu titik percabangan, atau bisa dikatakan dalam sebuah rangkaian tertutup. Nah, langsung aja kita buat komponennya atau rangkaiannya. Masih memerlukan komponen yang sama, yaitu resistor dan baterai. Di sini saya menggunakan dua resistor dan satu baterai sebagai sumber tegangan. Seperti ini. Kita kejauhan biar nanti DC voltmeternya bisa kita taruh. Seperti ini. Oke, kita sambungkan dari komponen ke komponen lainnya dan ke sumber tegangan. Nah, di sini saya menggunakan DC voltmeter untuk mengukur tegangan yang berada pada sebuah resistor. Seperti ini. Kita rotate. Nah. Oke.
Nah, di sini kita ubah ya tahanan pada resistor 3 yaitu sebesar 5 ohm dan di resistor 4 yaitu 20 ohm untuk mempermudahkan perhitungan. Oke, jadi kita lihat ya, apakah hukum Kirchhoff itu memang benar adanya sesuai pernyataan atau tidak. Kita mulai. Oke. Di sini kita lihat ya bahwa sumber tegangan itu adalah 9 volt dan di sumber tegangan di R3 adalah 1,8 volt dan di tegangan di R4 itu 7,2 volt. Nah, di mana hukum Kirchhoff kan menyatakan bahwa di dalam sebuah rangkaian tertutup, sebuah total tegangan atau beda potensial itu jika dijumlahkan sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat dapat terbukti ya bahwa di sini adalah sumber tegangan yaitu 9 volt dan R3 1,8 dan di R4 itu 7,2, di mana jika R3 dan R4 kita jumlahkan yaitu sama dengan 9 volt dan jika kita kurangi dengan sumber tegangan yaitu menghasilkan nilai 0. Nah, disinilah dapat terbukti bahwa hukum Kirchhoff 2 itu memang benar adanya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan atau pemaparan simulasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.